Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pasal PPh 22 untuk memenuhi tugas perpajakan. Baiklah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nabila Farhanidia. Yang kedua yaitu Wela Novianti. Yang ketiga, Febrianti Amalia Lestari. Yang keempat, Dewi Lestari. Baiklah, materi yang akan kami jelaskan ini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu UU Pasal PPh 22. Yang kedua yaitu Dasar Hukum Pasal PPh 22. Yang ketiga, Surat Edaran Keputusan Dirjen Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, Pemungut PPh Pasal 22. Yang kelima, Tarif PPh Pasal 22. Dan yang keenam yaitu dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Baiklah, materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu UU Pasal PPh 22. Pajak penghasilan yang disingkat dengan PPh ini adalah pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan dari penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Pajak ini melekat pada subjek yang dikenai pajak sehingga disebut pajak subjektif. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan PPh ini, diantaranya yaitu pasal 21, pasal 22, 23, 25, dan 29. Masing-masing pasal ini membahas pajak penghasilan secara berbeda. Jadi, yang akan kami bahas ini yaitu pasal PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pembahasan yang kedua yaitu Dasar Hukum Pasal PPh 22. Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 154/PMK 03/2010 tentang pemungutan pajak. Penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu Surat Edaran Keputusan Dirjen Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan. Surat Edaran Keputusan Dirjen Pajak yaitu sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK 04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 dan nomor 549/KMK 04/1997 tanggal 3 November 1997 tentang petunjuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 599/KMK 04/1994 dan Nomor 147/KMK 04/1995. Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wela Novianti. Baiklah, saya Wela Novianti akan melanjutkan pembahasan yang keempat yaitu pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat yaitu kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS.
Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu meliputi yang pertama, PT Pertamina atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero, TBK, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, TBK PT Garuda Indonesia atau Persero, TBK PT Pembangunan Perumahan Persero, TBK PT Wilayah Karya atau Persero, TBK PT Adija Karya atau Persero, TBK PT Hutama Karya Persero, PT Krakatau Steel atau Persero. Yang kedua, bank-bank badan usaha milik negara atau BUMN berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Yang terakhir, yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Baiklah pembahasan yang kelima, yaitu tarif PPh pasal 22. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas impor, yang menggunakan angka pengenal impor atau API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Non-API sama dengan 7,5% kali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, bendahara pemerintah atau BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% kali harga pembelian atau tidak termasuk PNN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produk ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, kertas sama dengan 0,1% kali DPP PPN atau tidak final. Yang kedua, semen sama dengan 0,25% kali DPP PPN atau tidak final. Yang ketiga, baja sama dengan 0,3% kali DPP PPN atau tidak final. Yang keempat, otomotif sama dengan 0,45% kali DPP PPN atau tidak final. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrianti. Baiklah, saya Febrianti akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau impor bahan bakar minyak gas dan pelunas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian dalam kurung tidak termasuk PPN. Dan yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan. Itu yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter kubik. Dan yang keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan dari 400 meter kubik. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility, vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc.
sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Materi yang keenam itu dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama itu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Lestari. Baiklah, saya Dewi Lestari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Febrianti. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan 1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos. Yang kelima, pemakaian air dan listrik. Yang keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh A. Bendaharawan pemerintah, baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. B. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. C. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.